Sewu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati semua keluarga dari Kiai Murtado, yang saya hormati semua keluarga dari Kiai Ja'far Shadiq, wabil khusus semua jajaran pengurus pondok pesantren Salafiyah Salati, khususan khosah Kiai Haji Abdul Qadir Mujtaba, Kiai Nur Hasan Ahmad, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati semua santri, alumni dan simpatisan yang hadir di pagi ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah dari Kiai Murtado, Kiai Ja'far Shadiq, punya Saudah Kiai Mujir Saifuddin, ibunya Aisyah wa Amin. Di hari haul Al-Walid Kiai Ja'far Shadiq, saya mau sedikit cerita, karena kita menghadiri haul ini bukan hanya sekedar mendoakan, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan doa, tapi semuanya itu juga tak lepas dari berkesinambungan. Ibarat min dan plus, kalau minnya tok ya tidak bisa nyala, kalau plusnya tok ya tidak bisa nyala. Oleh karena itu saya ingin cerita ya, dulu ketika saya masih kecil dan masih ingat betul ketika hari raya, ketika lebaran, saya diajak sowan ke Habib Ba'bud. Allahumma firlah ya Ja'far Shadiq, ini termasuk santri kesayangannya Habib Ba'bud Lawang, pengasuh pondok pesantren Darun Nasiin. Setelah dari pondok pesantren Darun Nasiin, beliau pindah ke nyantri ke pondok Jogja, nyantri ke Hadratus Syekh Kiai Ali Ma'sum. Jadi ketika Kiai Salahuddin
itu cerita dulu. Memang benar apa yang didawuhkan Kiai Salahuddin. Walid saya dulu itu pernah bilang ke saya juga, bahkan itu kalau nggak salah itu kebetulan juga pada saat saya sowan dengan Allahumma firlah Kiai Ja'far Shadiq ke Kiai Halim Maksum. Tapi sebelumnya saya sowan ke Habib Ba'bud Lawang. Habib Ba'bud bilang, Ja'far ibnak na'am Syekh. Artinya Habib Ba'bud bilang, Abdullah, kamu, ayahmu ini santriku, jadi kamu juga santriku. Saya ingat betul. Kok dilalah kuasanya Allah, entah settingan seperti apa, Allah bisa mempertemukan Walidi dan saya di hadapan Kiai Halim Maksum. Entah berapa tahunnya itu, entah tahun depannya atau 2 tahun depannya itu, kok dilalah saya diajak sowan ke sana. Dan Kiai Halim Maksum juga boleh dikatakan daunnya hampir sama. Kalau Habib Ba'bud hitopnya itu ke putranya, kalau Kiai Halim Maksum hitopnya ke Walidi untuk santrinya. Oleh karena itu ketika saya pikir-pikir ya, setelah saya lulus dari pondok, yang dulu-dulu ini mulai teringat sedikit demi sedikit apa yang didawuhkan oleh kiai-kiai, oleh habaib-habaib yang tak lain adalah guru beliau. Iya, saya lihat, saya amati begitu keras cara mendidiknya Walidi pada santri-santrinya. Walidi ini adalah sosok guru yang keras dan disiplin. Tapi kekerasan beliau ini banyak sekali hikmahnya, yang mana dulu tidak pernah saya menduga ketika Walidi ini mendidik putranya itu lebih keras daripada mendidik santrinya. Termasuk saya sendiri ini salah satu putra yang paling nakal. Paling nakal, tuwuk mlebu jeding. Apa maneh lek tepak ngaji salah situ ae. Dari ratusan santri ini libur gara-gara saya ngaji salah, akhirnya dilebokno jeding. Ini luar biasa kerasnya. Ketika saya tamat aliyah di pondok pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri, saya sudah pulang, saya sudah boyo, tapi saya ngikut ngaji Ibnu Aqil dan apa Fathul Muin. Lah kok kebetulan saya itu tertidur di rumah. Kalau Walidi bukai enggak kayak orang tua sekarang, ayo nak tangi, enggak. Kaki saya langsung ditempak, buat aku, ya Allah. Ini yang saya ingat. Subhanallah. Walidi sampai bilang gini, aku lek mati sopo sing kate nerusno lek duduk kon. Setelah itu saya sering tafakur, sering mikir gimana cara beliau mendidik santri-santrinya, gimana cara beliau mendidik anak-anaknya. Tidak sedikit santri beliau yang jadi tokoh, yang jadi kiai, yang alim alama, termasuk ya ini Yai Salahuddin ini.
Kiai Salahuddin ini pernah jadi utusan Pondok Salafiyah Seladi yang menjuarai baca Fathul Mu'in tingkat Jawa Timur itu kalau nggak salah. Betul ya? Ini santrinya Kiai Ja'far Shadiq. Banyak sekali kiai-kiai yang lain yang jebolan pondok pesantren Salafiyah Seladi itu jadi panutan, jadi contoh. Tapi ada sedikit rahasia yang mungkin tidak terpikirkan oleh teman-teman santri, masih belum terpikirkan oleh teman-teman alumni. Mungkin dalam benak saya dan jenengan semua mengaca melihat bahwa Kiai Ja'far Shadiq ini adalah seorang yang alim allamah, banyak karangan kitabnya, insya Allah karangan kitabnya itu lebih dari 20 judul kitab. Dan alhamdulillah mulai dari tahun kemarin ini saya inventarisir, bahkan sebagian besar sudah saya cetak. Akhlak Kiai Ja'far Shadiq biarpun alim, subhanallah, tawaduknya ibarat padi makin berisi makin merunduk. Itu Kiai Ja'far Shadiq. Tadi saya bilang ada rahasia. Itu dalam segi keilmuannya, ada dalam segi duniawiyah. Ini yang belum, atau mungkin teman-teman santri alumni masih belum pernah mendengar, atau cuman kabar selentingan-selentingan saja. Mohon maaf ya, Kiai Ja'far Shadiq meskipun jadi kiai yang dikenal, dulu itu pernah jadi belantik sapi. Kira-kira santrinya Kiai Ja'far Shadiq mau jadi belantik sapi, apalagi sudah jadi kiai, sudah banyak santri. Kiai Ja'far Shadiq dulu itu biasanya kalau mau ngirim itu masih cari kayu, kadang pisang di kebunnya sini. Ini di kebun di timur ini. Kemudian dijual, dipikul, dijual buat ngirim anaknya. Kiai Ja'far Shadiq dulu itu pernah ternak ayam petelur, cuman sedikit. Ternaknya itu tidak banyak, tidak ribuan, enggak, cuman mungkin ratusan. Atau bahkan tidak sampai 100 lah. Itu kandangnya itu di dapur rumah sekarang ini, dulu itu jadikan kandang. Setiap harinya Kiai Ja'far Shadiq itu ngambil telur, dikumpulkan, nanti kalau sudah banyak dibawa sendiri ke warung dawa, dipikul, disuwun ke warung dawa. Kira-kira kerjaan seperti itu menurut jenengan itu hina apa mulia? Nggak ada yang berani bilang mulia. Lo bilang mulia, tapi awake gak gelem ngakoni. Lah ini kan teladan dari beliau. Kiai Ja'far Shadiq juga pernah kulaan buka toko. Ini insya Allah Kiai Abdul Qadir Mujtaba ini tahu persisnya. Buka toko di rumahnya waktu masih belum punya rumah sendiri. Di rumahnya Kiai Murtado, tepatnya itu di kamar yang sebelah utara kalau nggak salah. Buka toko peracangan, kulaan. Itu masih enak, ndak pati izin lah ya, oleh tepat jadi belantik ambek mekul-mekul iki lho isine saya di endi. Begitu saya sudah besar,
Saya lihat Kiai Ja'far Shadiq juga jualan, dikira ndak kerja. Sampai meninggal posisinya Kiai Ja'far Shadiq ini juga masih pedagang. Jualan sarung, jualan baju. Subhanallah. Nah, mungkin ya, kalau hidup di zaman sekarang, kalau ada kiai yang kerjanya kayak itu, tidak digubris kayaknya ya. Oh itu. Dan alhamdulillah semua apa yang beliau lakukan dalam segi duniawiya ini sudah saya lakukan semua. Saya ternak ayam juga pernah, ternak lele pernah, Walidi juga pernah. Walidi dulu itu belantik sapi ya, saya kebetulan pernah dulu belantik sapi, pernah juga. Jadi ini memang saya beri apa ya, berusaha untuk melakukan semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh Walidi. Bahkan setelah Walidi tufi, saya itu selalu ingat dulu ketika dulu saya masih sekolah di pondok sini, hampir setiap tahun saya disuruh makili siswa untuk hitobah ya, siswa kelas. Itu Walidi itu pernah membuatkan naskah pidato untuk saya, dan ini baru setelah Walidi tufi, selalu terngiang-ngiang, selalu teringat. Dalam naskah itu tercatat syiiran alfiyah yang isinya wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza ma khuzifa. Kadang sering kali saya menangis ketika saya masih belum bisa, saya zalim, tapi semuanya tak lepas dari min qudratillah. Saya sebagai hamba Allah hanya bisa berusaha. Saya hanya bisa berusaha. Saya ingat betul semuanya apa yang beliau katakan, apa yang beliau dahulukan, apa yang beliau sampaikan. Itu saya lakukan. Saya berusaha untuk memenuhi, saya berusaha untuk menjalani. Ketika anhu fil i'rabi idza ma khuzifa, saya ingat betul Allahumma firlah Kiai Ja'far Shadiq ini meninggal, wafat di bahu saya. Nafas terakhirnya itu waktu bersandar di bahu saya, di pundak saya. Persisnya itu pas azan Jumat di rumah sakit Lafalin malam. Ketika itu umi saya manggil, Abdullah, Walid niku delok koyo nyeluk kon. Bibir beliau ini saya lihat selalu zikir. Saya
tanya, wonten nopo Walid, butuh nopo Walid? Ngasih isyarat. Kali lenggah, ngasih isyarat. Akhirnya saya dudukkan. Kepala beliau ini ada di bahu saya. Saya talkini, saya ajari, khawatir. Saya ajari, saya talkini. Mafhum samian kan kalau sudah mati ditalkini ya. Iya. Ditalkini itu juga hidup ya, ditalkini. Subhanallah. Menjelang meninggal ini beliau baca itu agak jelas dari sebelumnya. Sampai akhirnya beliau ini dengan pelan terus diam. Saya pegang tangannya, saya raba nadinya, kok kayaknya tidak ada denyutnya. Sampai akhirnya Umi tanya, "Loh Walidmu ya apa?" Umi, kula nyuwun ridhone jenengan Umi. Walid sampun kapundhut. Saya berusaha tegar waktu itu. Bahkan saya mohon pada Umi, dan juga pada adik-adik saya, agar semuanya itu ridho, tegar. Kalau bisa jangan menangis. Alhamdulillah ya, yang namanya orang kena musibah, apalagi ditinggal suami, apalagi ditinggal bapak, sedikit banyak air mata pasti menetes. Tapi alhamdulillah semua, mulai dari Umi sampai adik-adik saya, karena sudah dibekali sedikit ilmu, mengerti bagaimana menerima kenyataan qada dan qadarnya Allah. Alhamdulillah semua tenang menghadapi. Bahkan sampai mengurus jenazah Al-Walid, saya wirawiri ngurus waktu itu di Lapanet sampai akhirnya bawa pulang. Karena alhamdulillah tegar terus. Jadi ini cerita apa yang pernah sedikit cerita apa yang pernah dilakukan oleh Walidi. Baik dalam segi mengajar santri-santri maupun dalam segi urusan duniawiyah. Saya cerita ini agar dijadikan teladan bagi santri dan alumni. Karena santri alumni ini adalah kader penerus dari Kiai Ja'far Shadiq. Bukan hanya saya, bukan hanya adik-adik saya, bukan hanya keluarga, tapi semuanya santri, alumni ini adalah penerus dari Kiai Ja'far Shadiq. Kalau sudah punya ilmu, kenapa tidak diamalkan? Ayo diamalkan. Ketika kita mengamalkan, otomatis itu namanya syiar, menyebarkan ajaran kebaikan, menyebarkan ajaran agama.
Ketika kita sudah menyebarkan syiar agama, kenapa kita harus berharap-harap pemberian orang? Kenapa kita harus tomak? Ayolah kiai yang dari santri selati, ayolah ustaz, ayo kita kerja, kita ngajar, ulang ngajar, kerja. Jadi enak. Insya Allah santri-santrinya ini jadi santri yang manfaat, yang barokah. Karena kiainya sendiri terhindar dari tomak. Ingat, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Ya, samanan qalila ini kan isinya duniawi ya. Isinya dunia dan seisinya ini samanan qalila. Kalau kita sudah bisa melakukan semuanya ini, baru insya Allah Allah akan mengijabah semua doa-doa kita. Dan insya Allah Allahumma fir lahum, mulai dari Kiai Murtado, Kiai Ja'far Shadiq, ibunya Saudah, Kiai Mujir, ibunya Aisyah akan meridhoi dan turut juga mendoakan kita semua, dan insya Allah kabul. Jadi kita hadir di sini bukan hanya mengingat perjalanan Kiai Ja'far Shadiq, bukan hanya ziarah ke sini, tapi semuanya juga berkah dari apa yang kita lakukan di sini. Insya Allah kabul hajat semuanya. Mudah-mudahan yang hadir di sini